Coba kalian lihat peta Indonesia ini sebentar. Gede banget kan? Dari ujung Sumatera sampai Papua, luasnya luar biasa. Tapi guys, tahukah kalian kalau peta ini sebenarnya menyimpan sebuah ilusi yang selama puluhan tahun bikin jutaan orang di luar Pulau Jawa susah kaya? Bayangin gini, kalau Indonesia itu sebuah perusahaan startup dengan 100 karyawan, 56 orang dari mereka dipaksa kerja desak-desakan di satu ruangan super sempit bernama Pulau Jawa. Sementara 44 orang sisanya disuruh jaga sisa gedung yang luasnya 13 kali lipat lebih gede, tapi dibiarin kebingungan di sana. Dan parahnya lagi, ruangan sempit bernama Jawa tadi menyedot hampir 60% total uang kas perusahaan. Sisanya, ya rebutan remah-remah. Fenomena ini bukan kebetulan guys. Dalam ilmu geografi ekonomi, ada yang namanya teori pusat pinggiran atau core periphery model dari John Friedman. Inti teorinya sederhana. Ada satu pusat yang kerjanya nyedot uang, talenta cerdas, dan sumber daya dari wilayah pinggiran. Bikin si pinggiran ini makin kering kerontang. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya disembunyikan dari desain negara kita selama 70 tahun terakhir ini? Kenapa sistem ini seolah-olah sengaja dirancang buat memaksa pulau-pulau lain melayani satu pulau aja? Mungkin kalian mikir, kan sekarang lagi bangun IKN bang, bentar lagi juga rata. Oh, tunggu dulu. Kenyataannya nggak seindah render 3D IKN yang sering kalian lihat di TikTok. Kalau kalian skip video ini, kalian nggak akan pernah sadar gimana sistem ini secara diam-diam membatasi peluang kalian buat sukses, hanya karena di mana kalian dilahirkan. Mari kita bongkar. Beberapa tahun belakangan, kita disuguhi pemandangan yang bikin merinding bangga. Alat berat di mana-mana, aspal mengular membelah hutan dan gunung. Tol Trans Sumatera udah tembus ratusan kilometer. Jalan Trans Papua membentang panjang. Bendungan raksasa, bandara baru, pelabuhan megah dibangun di luar Pulau Jawa. Melihat ini, wajar banget kalau kalian mikir, wah gila, ini sih udah nggak Jawa sentris lagi dong bang. Jalanan udah mulus kayak paha model. Bentar lagi, daerah luar Jawa pasti otomatis maju, investor rebutan masuk dan ekonomi merata. Logikanya emang gitu kan, kalau akses kebuka, uang pasti muter. Sayangnya guys, ekonomi di dunia nyata itu nggak sesimpel main game SimCity. Triliunan rupiah udah disiram buat nyetak beton dan aspal. Tapi coba lihat datanya. Apakah pabrik-pabrik raksasa pindah ke Sumatera atau Kalimantan? Enggak, mereka tetap ngotot desak-desakan di Cikarang, Karawang, atau Surabaya. Jalan tol di luar Jawa udah jadi, tapi biaya logistik dan harga barang tetap aja mahal minta ampun. Kenapa? Jawabannya ada di jalan tol itu sendiri. Coba perhatiin baik-baik truk-truk besar yang lewat di tol Trans Sumatera. Pas truk itu berangkat dari pabrik di Jawa ke Sumatera, baknya penuh. Isinya mie instan, sabun, baju, elektronik, sampai paku. Semua dibeli sama orang luar Jawa. Tapi, waktu truk itu harus balik lagi ke Jawa, coba tebak apa isinya? Kosong melompong guys, angin doang. Dalam ilmu logistik, ini disebut fenomena empty backhaul atau muatan balik kosong. Dan ini adalah mimpi buruk buat ekonomi daerah. Karena di luar Jawa itu minim pabrik pengolahan, truk atau kapal laut yang nganter barang dari Jawa nggak punya barang jadi buat dibawa balik untuk dijual ke Jawa. Laporan dari Bappenas dan perusahaan logistik sering nyatat kalau tingkat muatan balik dari Indonesia Timur atau Sumatera ke Jawa itu bisa drop sampai 40%. Terus, ruginya di mana? Ya jelas, perusahaan logistik nggak mau rugi nutupin ongkos bensin buat perjalanan balik yang kosong itu. Akhirnya, biaya perjalanan balik yang kosong itu dibebankan ke harga barang pas berangkat. Itulah kenapa harga barang di daerah kalian tetap mencekik, walau jalanan udah mulus. Infrastruktur itu ibarat ulat nadi, tapi kalau nggak ada darah berupa industri lokal yang mengalir di dalamnya, urat nadi itu cuma pajangan mahal. Para investor juga sadar hal ini, makanya mereka mikir keras. Ngapain gue capek-capek buka pabrik di luar Jawa? Mending tetap di Jawa yang ekosistemnya udah rapi dari zaman VOC. Jadi guys, kalau aspal dan beton bukan jawaban pamungkasnya. Ternyata ada satu jebakan gaib yang dibikin secara sistematis, yang bikin pabrik-pabrik ini mustahil pindah dari tanah Jawa. Jebakan apa itu? Jadi gini guys, nyambung dari jebakan logistik tadi, ada satu monster tak kasat mata yang bikin pabrik-pabrik itu mustahil minggat dari Jawa. Namanya gravitasi demografi. Coba bayangin bentar kalian jadi bos konglomerat. Kalian mau buka pabrik garmen raksasa dan butuh 10.000 buruh buat jahit baju tiap hari. Pertanyaannya, kalian bakal buka pabrik di mana? Di pulau yang penduduknya padat merayap 150 juta orang atau di pulau yang sepi dan penduduknya cuma belasan juta? Pasti milih di Jawa dong, nyari orang gampang banget. Dan yang paling krusial buat pengusaha, gajinya murah. Coba aja kalian cek UMR di daerah Jawa Tengah, Jogja, atau Jawa Timur. Angkanya sangat bersahabat buat neken ongkos produksi pabrik. Bandingin sama UMR di Papua, Kalimantan, atau Sulawesi. Jauh lebih tinggi di sana kan?
Nah, di titik ini biasanya orang mulai mikir sok pinter nih. Ah, ini mah murni soal persaingan kapitalisme aja, Bang. Kalau luar Jawa mau maju, ya turunin aja standar UMR-nya, biar investor pada ngiler masuk sana. Masuk akal? Kedengarannya sih iya. Tapi ini dia head fake-nya, guys. Kalau kalian paksa turunin UMR di luar Jawa, ekonominya malah bakal hancur lebur berkeping-keping. Kenapa bisa gitu? Karena biaya hidup di luar Jawa itu secara artifisial udah terlanjur tinggi banget. Buat kalian anak kosan yang di luar Jawa, coba deh rasain. Berapa harga mie instan di warkop kalian? Berapa harga sabun, deterjen, sampai semen buat bangun rumah? Semuanya mahal, karena barang-barang itu ya diproduksi di Jawa. Dan harus ditambah ongkos kirim gede karena masalah logistik yang kita bahas di bab 1 tadi. Kalau gaji buruh di Kalimantan atau Sumatera diturunin selevel Jogja, mereka nggak bakal bisa makan. Daya beli lokal mati lemas, warung-warung bangkrut. Fenomena jebakan ini udah pernah diprediksi sama pemenang Nobel Ekonomi, Paul Krugman, lewat teorinya yang bernama New Economic Geography. Krugman bilang, industri itu bakal terus numpuk, alias beraglomerasi di satu tempat yang pasarnya udah gede, dan menciptakan yang namanya lock-in effect, atau efek terkunci. Jadi intinya, Pulau Jawa itu udah terkunci sebagai pusat pasar dan tenaga kerja murah. Akibatnya, daerah luar Jawa kena jebakan mematikan. Coba bayangin betapa kejamnya siklus ini. Udah bahan mentahnya kayak batu bara, nikel, sama sawit, dikeruk habis-habisan dari tanah mereka. Terus dikirim mentah-mentah ke Pulau Jawa buat diproses di pabrik pakai tenaga kerja yang dibayar murah. Dan puncaknya, barang jadinya dijual lagi kembali ke masyarakat luar Jawa dengan harga selangit. Ini bukan lagi pemerataan, ini mah siklus parasit, guys. Dari siklus setan ini, yang paling diuntungkan udah pasti pusat-pusat perputaran uang di ibu kota dan sekitarnya. Terus, gimana cara motong siklus ini? Banyak elit politik yang teriak, tenang, kita pindahin aja ibu kotanya ke IKN, semua bakal rata. Tapi, tunggu dulu, kalian yakin semudah itu? Balik lagi ke pertanyaan tajam tadi, gimana cara instan motong siklus parasit ini? Narasi yang paling kenceng didengungkan sekarang adalah pindah ibu kota ke IKN. Wah, narasinya manis banget kan guys? Pemerataan ekonomi, Indonesia sentris, masa depan gemilang beralih ke Pulau Kalimantan. Selesai masalahnya. Secara teori, memindahkan pusat pemerintahan emang langkah raksasa. Gedung kementerian pindah, jutaan PNS digeser, presiden berkantor di sana. Tapi guys, ini dia jebakan ketiganya. Dan ini yang paling ngeri kalau kalian nggak sadar dari sekarang. Mindahin gedung kementerian itu gampang. Mindahin orangnya juga bisa dipaksa pakai undang-undang. Tapi, gimana cara lo mindahin uang? Coba bayangin, bos-bos bank multinasional, CEO startup, atau taipan industri raksasa. Apa mereka bakal langsung jual rumah mewah di Menteng buat pindah kantor ke tengah hutan? Ya enggak lah. Dalam ilmu ekonomi institusional, ada yang namanya teori path dependence, alias ketergantungan jalur. Ini kunci buat paham kenapa duit susah pindah. Sejak zaman company VOC bikin markas di Batavia, terus dilanjut puluhan tahun era Orde Baru, ekosistem bisnis dan lobi politik itu udah terlanjur mengakar kuat banget di Jakarta. Uang itu sifatnya magnetis guys. Dia bakal nempel ke tempat yang ekosistemnya udah matang. Pusat finansial susah banget digeser cuma modal status ibu kota baru. Coba lihat Amerika. Ibu kotanya di Washington DC, tempat para politisi ngantor dan bikin aturan. Tapi pusat uang, bursa saham, dan ekonomi terkuatnya di mana? Tetap di New York. Sama persis kayak Australia. Ibu kotanya di Canberra yang sepi, tapi duit muternya tetap aja di Sydney dan Melbourne. Jadi kesimpulannya, kalaupun IKN itu jadi 100%, yang pindah cuma pusat administratifnya. Jakarta dan Pulau Jawa bakal tetap jadi New York-nya Indonesia, pusat putaran uang. Perusahaan logistik yang kita bahas di bab 1, pabrik-pabrik pencari buruh murah di bab 2, tetap aja markas besarnya bakal diam di Jawa, karena ekosistem talenta dan infrastruktur finansialnya ada di situ. Akhirnya apa? IKN mungkin bikin sebagian Kalimantan keciprakan proyek, tapi buat daerah lain kayak Sumatera, Sulawesi, NTT atau Papua, ya nasibnya bakal tetap sama aja. Selama ekosistem nilai tambah nggak diciptakan di daerah masing-masing, triliunan rupiah dari daerah kalian tetap bakal terbang balik ke brankas-brankas di Jawa. Dan ini guys, ngebawa kita ke masalah yang paling inti. Sebuah teror senyap yang jauh lebih mematikan dari sekadar urusan infrastruktur aspal, pabrik, atau pindah ibu kota. Sesuatu yang sebenarnya lagi dialamin secara langsung sama banyak banget anak muda di luar Jawa saat ini. Termasuk, mungkin kalian yang lagi nonton video ini. Kalian tahu apa itu?
Teror senyap yang gue maksud dari tadi itu bukan soal jalan tol, pabrik mangkrak, atau gedung kementerian guys. Teror aslinya justru ada di dalam kepala generasi muda kita sendiri. Coba kalian perhatiin lingkungan sekitar kalian, terutama buat yang tinggal di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau kawasan timur Indonesia. Sadar gak sih, setiap tahun anak-anak paling pinter, paling ambisius, dan paling punya skill mumpuni di daerah kalian itu selalu pergi merantau. Mereka ngerasa wajib buat kuliah di kampus-kampus top di Jawa demi masa depan yang lebih cerah, seolah daerah asal mereka nggak pantas buat mimpi besar. Dan setelah mereka lulus, dengan otak yang udah dipoles tajam, apakah mereka pulang buat ngebangun kampung halamannya? Sebagian besar, enggak. Mereka berkarir di Sudirman, SCBD, atau bikin startup di Jakarta dan sekitarnya. Kenapa? Karena ekosistem yang bisa menghargai skill mereka dengan bayaran pantas cuma ada di sana. Dalam ilmu ekonomi modern, fenomena menyedihkan ini sejalan banget sama Human Capital Theory yang digagas oleh ekonom pemenang Nobel Gary Becker. Teori ini simpelnya bilang kalau pendidikan dan skill itu adalah investasi, dan model manusia ini bakal otomatis ngalir nyari tempat yang ngasih return of investment alias timbal balik paling tinggi. Nah, karena pusat uang dan industri raksasa udah terlanjur ngunci di Jawa, kayak yang kita bahas dari awal tadi, otomatis otak-otak paling cemerlang dari seluruh penjuru Nusantara bakal tersedot habis ke sana. Fenomena ini yang sering disebut sama para sosiolog sebagai brain drain tingkat domestik, alias kebocoran otak daerah. Bayangin betapa ruginya daerah di luar Jawa. Udah kekayaan alamnya dikeruk habis-habisan buat nyalain mesin pabrik di Jawa, sekarang kekayaan intelektualnya, anak-anak mudanya yang paling cerdas juga ikut kesedot habis. Daerah pinggiran dibiarin kehabisan bensin, ditinggal sama orang-orang tua atau mereka yang nggak punya akses buat pergi. Gue paham banget rasanya guys, buat kalian yang nonton video ini dari luar Pulau Jawa. Rasanya capek kan? Capek harus pisah ribuan kilometer dari keluarga cuma buat dapat akses pendidikan yang bagus. Capek harus saingan hidup mati di kota orang cuma buat dapetin jenjang karir yang gajinya masuk akal buat bertahan hidup. Bocah Topi ngerti banget kegelisahan dan rasa insecure itu. Kalau kalian ngerasa struggle atau ngerasa jalan kalian menuju sukses itu jauh lebih berat dan terjal dibanding teman-teman yang emang punya privilege lahir di pusat kota Jawa, percayalah, kalian nggak salah. Emang sistemnya yang selama ini salah desain. Kalian dipaksa main game dengan tingkat kesulitan hard mode dari detik pertama kalian lahir. Sementara uang kas negara triliunan rupiah diputer seolah-olah cuma buat manjain segelintir wilayah aja. Ini bukan cuma soal kurangnya jalan aspal, tapi soal ketiadaan ekosistem yang bisa menampung mimpi besar kalian di tanah kelahiran kalian sendiri. Terus, apa solusinya sekarang? Apakah kita cuma bisa diam nungguin pemerintah pusat ngubah sistem raksasa yang udah karatan 70 tahun ini? Atau pasrah nungguin keajaiban dari proyek ibu kota baru yang entah kapan selesainya? Jawabannya, enggak. Kita nggak bisa cuma diem nungguin kue dibagi. Perubahan aslinya justru ada di tangan generasi kalian, Gen Z. Buat kalian yang sekarang lagi merantau, yang udah berhasil nyerap ilmu, ngebangun jaringan, dan dapat pengalaman mahal di kota-kota besar Jawa, gue pingin ngajak kalian buat berani mikir out of the box. Nggak ada salahnya kok ngejar karir tinggi di SCBD, tapi coba mulai pikirin gimana caranya ilmu kalian itu kelak bisa dipakai buat ngebangun ekosistem nilai tambah di daerah asal kalian. Entah itu lewat bikin bisnis sosiopreneur lokal, ngebangun komunitas digital, atau nyiptain demand baru yang nggak harus bergantung sama pusat. Daerah kita itu butuh desentralisasi mindset dan desentralisasi talenta, bukan cuma nunggu jatah desentralisasi aspal sama beton. Kalau otak-otak brilian kayak kalian pada berani pulang dan bikin gebrakan, pelan-pelan magnet uang yang tadinya cuma muter di Jawa pasti bakal ikut terpecah dan ngalir nyamperin daerah kalian. Memutus rantai Jawa sentrisme ini emang butuh waktu puluhan tahun. Tapi kalau bukan generasi kita yang berani mulai mutusin siklus parasit ini, mau sampai kapan daerah kita cuma jadi penonton di negara sendiri? Ini saatnya kita yang ambil kendali masa depan. Bocah Topi bakal terus ada di sini, nemenin perjuangan kalian, dan bakal terus ngebongkar realitas sosial ekonomi yang nggak pernah diajarin jujur di bangku sekolah. Jadi pastiin kalian pencet tombol subscribe biar kita bisa terus diskusi bareng dan ngawal isu-isu penting kayak gini tiap minggunya.